Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua jemaah Telegram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu berada dalam taufik, bimbingan, rahmat, dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang rahasia keajaiban. Ya, Bapak Ibu, sudah rahasia keajaiban lagi, atau sudah keajaiban rahasia lagi, gitu ya. Jadi memang ilmu ini sangat-sangat rahasia, Bapak Ibu ya. Saking rahasianya, jangan bilang siapa-siapa, enggak ya. Artinya, saking rahasianya, banyak orang yang enggak memahami tentang hal ini, Bapak Ibu. Saking rahasianya, sampai akhirnya orang tidak mau mengamalkan ini. Saking rahasianya, orang lain tidak sadar bahwa keajaiban ia seperti ini, gitu ya. Sudah siap untuk mengikuti materinya, ya? Tapi saya sarankan Bapak Ibu, kalau Anda belum mengikuti materi-materi saya sebelumnya, nampaknya tidak mudah untuk memahami materi ini Bapak Ibu. Karena materi ini eskalasinya sudah naik betul. Dia naik lagi. Sampai kemudian ke materi rahasia keajaiban ini. Jadi saya berharap sekali kalau seandainya Anda belum mengikuti materi-materi saya sebelumnya, tolong diikuti dari awal, runut dari nomor 1, 2, 3, sampai ke nomor 21 yaitu detox rezeki. Ya. Dan sekarang ini adalah materi yang ke-22 Bapak Ibu. Ya. Karena materinya sudah banyak sekali, Anda kalau lompat ke materi yang ke-22 ini yaitu rahasia keajaiban, saya bisa sampaikan bahwa Anda mungkin nggak nyambung Bapak Ibu. Benar aja ya, nggak nyambung dengan materi yang akan saya sampaikan saat ini ya. Bukan apa-apa, tapi karena yang namanya ilmu ini kan perlu fondasi ya. Fondasi dulu ya. Namanya fondasi itu, fondasinya kita mau bangun gedung yang tinggi, maka fondasinya dalam sekali Bapak Ibu ya. Karena sekarang ini yang kita mau adalah keajaiban. Ya, keajaiban loh Bapak Ibu. Benar-benar ini ajaib. Gitu ya. Yang ingin saya sampaikan adalah sebuah rahasia yang membuat hidup Anda insya Allah setelah ini wow. Ajaib luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi ya fondasinya dalemin gitu kan, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 21. Tapi bukan cuma didengarkan Bapak Ibu. Bukan hanya didengarkan nomor 1 sampai 21-nya. Tapi dijalankan. Contoh ilmu Garpu Tala Bapak Ibu ya. Ilmu Garpu Tala yang Anda dengarkan itu coba Anda ketika galau buka Al-Quran. Mungkin sebagian di antara Anda, Pak Nas kok nggak nyambung ya. Pasti nyambung kok. Pasti nyambung. Kalau nggak nyambung, coba lihat lagi. Pak Nas kok di sini disebut sebagai orang kafir? Saya kan bukan orang kafir. Gitu. Garpu Tala tuh kayak cermin Bapak Ibu. Ya. Kayak cermin, maka Anda lihat dulu. Siapa tahu ada sedikit, banyak, ada kekafiran yang ada di dalam diri Anda. Gitu. Kekafiran ini bukan berarti keluar dari nilai-nilai Islam gitu ya. Terbaik bukan. Tapi ada bagian dari diri kita yang melawan perintah Allah. Ya, ada bagian dari diri kita yang gitu ya. Mungkin nggak sesuai. Coba deh. Perhatikan yang Garpu Tala, ya, lalu kemudian Anda coba buka, Anda renungkan, ayat yang dititip sudah pasti Bapak Ibu. Saya mohon maaf gitu ya, bukannya mendahului apapun, cuma ayat yang terbuka itu adalah ayat yang memang benar-benar untuk Anda, kalau memang benar-benar Anda membukanya dengan hati yang terbaik ya. Kemudian juga Khairul Razikin Bapak Ibu ya, jadi materi Khairul Razikin setiap hari Jumat saya ingatkan untuk selalu memuliakan hari Jumat gitu ya. Terus muliakan hari Jumat, terus begitu ya. Sampai kemudian Anda baru bisa memahami semua materi-materi saya setelah menjalankan perlahan demi perlahan. Itu pun Bapak Ibu, dengan menjalankan materi nomor 1 sampai 21, itu ada aja gitu ya, keajaiban-keajaiban yang terjadi. Kan testimoninya banyak sekali di Telegram. Anda bisa lihat betapa banyaknya testimoni orang-orang yang mendapatkan keajaiban. Bahkan ada yang bilang ke saya, Pak Nas, materi rahasia keajaiban belum disampaikan, kok udah ada testimoninya. Begitulah, namanya juga ajaib, ya kan? Ajaib Bapak Ibu, ya. Belum disampaikan materinya, sudah ada testimoninya, ya.
Kenapa? Ya karena memang materi 1 dan 1 sampai 21 itu adalah materi yang menjadi fondasi dari materi rahasia keajaiban ini. Jadi kalau seandainya Anda benar-benar memahami materi-materi yang sebelumnya, gitu ya, sebenarnya rahasia keajaiban ini hanya memblend ya atau mengemas, merap up gitu ya, membungkus gitu ya materi-materi yang sebelumnya, dan akhirnya oh iya benar ya, kenapa terjadi keajaiban. Oke, siap ya Bapak Ibu. Banyak orang yang menginginkan kita keluar dari zona keajaiban. Ya, banyak yang mau kita keluar dari zona keajaiban. Hidup kita jadinya nggak ajaib, Bapak Ibu. Hidup kita jadinya ruwet. Hidup kita jadinya ribet. Hidup kita jadinya seret. Ya, rezeki nggak datang dan seterusnya. Ya, makanya kita berdoa, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tuh, ya. Allah meminta kita untuk terus berdoa, gitu ya. Qul a'udzu birabbin nas, berlindung dari Tuhan yang menciptakan manusia. Karena manusia ini meminta kita, menggoda kita untuk keluar dari zona keajaiban. Padahal hidup udah ajaib. Hidup sebenarnya, takdirnya kita hidup itu ajaib, rezeki berlimpah ruah, datang seperti air bah. Tapi karena kita ngikutin manusia, gitu, yang lemah, yang tidak punya ilmu, gitu ya, dan gak mau ngikut Allah, maka akhirnya keajaiban kita hilang, Bapak Ibu. Makanya akhirnya ya kita diminta untuk berlindung dari was-wasnya manusia yang membuat akhirnya hidup jadi gak enak. Hidup jadi, ya pas kita curhat sama orang lain tentang kehidupan kita, kemudian kata, oh iya tuh bener tuh gitu kan. Ya kamu tuh itu udah KDRT tuh gitu kan, laporin aja sama polisi. I know you waswis fi sudurin nas. Ya, was-was dalam hatinya manusia. Akhirnya memang kita punya masalah dengan suami kita, masalah dengan keluarga kita. Tapi gitu ya, karena kita ngomong sama manusia kan manusia lain, teman kita, sahabat kita kan nggak tahu apa yang ada di dalam gitu loh. Yang kita ceritakan juga kan versi kita. Terus kemudian dia manas-manasin kita, yuwaswis kita, gitu kan, untuk lapor ke kantor polisi. Akhirnya malah rusak terumbu karang semuanya. Maka, ya, kita mintanya kepada Allah, mendingan gitu kan, Anda jalankan aja garpu tala. Ya Allah, kenapa ya suami saya melakukan KDRT gitu. Mendingan itu yang dilakukan gitu ya. Jadi nggak usah ikut apa kata manusia. Jadi manusia ini gitu kan di luar sana gitu ya, menginginkan agar kita hidupnya nggak tenang. Ditetesi dengan jeruk nipis, ngerusak terumbu karang gitu kan, jendelanya buram gitu ya. Terus kemudian rezeki akhirnya nggak datang, Bapak Ibu ya. Maka kita ingin sekali hidup di zona keajaiban. Nah, zona keajaiban ini adalah zona yang sangat tertutup rapat, Bapak Ibu, ya. Hanya diketahui oleh orang-orang yang memahami ilmunya. Gitu. Tapi pertama, saya mau kasih tahu Bapak Ibu ilmu ini, gitu ya. Saya mau kasih tahu benar nih ilmu ini kepada Anda. Gitu. Tapi pertanyaannya, Anda mau nggak Bapak Ibu? Karena banyak loh yang saya sampaikan ilmu ini, terus kemudian, kayaknya enggak deh Panas gitu, ya. Kayaknya enggak gitu deh gitu. Karena dia mau hidup biasa-biasa aja gitu loh. Padahal, ya, ini ilmu mahal sekali Bapak Ibu, mahal sekali, ya. Allah menginginkan agar kita hidup di zona keajaiban yang akhirnya hidup miracle, ajaib Bapak Ibu, ajaib luar biasa, ya. Contoh lagi misalnya begini. Ya, ini sudah mulai ya. Kita udah mulai masuk ke ilmunya ya. Maka kalau Anda betul-betul mau memahami ilmu ini, yuk sama-sama kita buka hati, buka pikiran. Oke, saya siap menerima ilmu dari Panas ya. Sambil mendengarkan ini saya minta Anda ulangi dulu. Ulangi ya. Ulangi. Baik, saya siap menerima ilmu rahasia keajaiban dari Pak Nas. Gitu ya. Ya, sebenarnya ini juga bukan dari saya, sebenarnya dari Allah. Sekali lagi, ulangi sekali lagi. Mohon maaf ya, kayaknya nggak tepat nih. Ya, baik, saya siap menerima ilmu rahasia keajaiban dari Allah yang disampaikan melalui Pak Nas.
Sekali lagi saya minta Anda ucapkan. Bukan hanya di hati tapi diucapkan di lisan. Baik, saya siap menerima ilmu rahasia keajaiban dari Allah yang disampaikan melalui Pak Nas. Sekali lagi. Baik, saya siap menerima ilmu rahasia keajaiban dari Allah yang disampaikan melalui Pak Nas. Oke ya, siap ya. Bismillah. Ya, nggak usah pikirkan semua orang lain, gitu kan? Tapi mudah-mudahan Anda mendapatkan hikmah terbaik dari ilmu ini. Bapak Ibu, saya ingin menyederhanakan, sederhana saja. Jadi yang ingin saya sampaikan ini sederhana sekali, gitu ya, sederhana sekali. Tapi memang sangat-sangat krusial untuk menjadi poin penting rahasia keajaiban. Sebenarnya materi 1 sampai 21 itu juga adalah poin-poin yang udah saya cicil. Saya cicil pelan-pelan sampai ke sini ya. Nah, cuma sekarang ini saya ingin lebih menekankan tentang hal ini. Bapak Ibu, apa motif ekonomi? Dari dulu sejak SMA bahkan SD saya sudah dengar gitu kan tentang yang namanya motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi adalah modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besarnya. Betul nggak? Ya. Jadi, dari dulu sampai sekarang, kita memahami pemahaman Machiavelli ini ya. Bahwa yang namanya ekonomi, motif ekonomi adalah modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, ajaran ini sungguh mengeluarkan kita dari zona keajaiban. Ajaran ini mengeluarkan kita dari zona keajaiban. Hidup udah ajaib, tapi karena kita meyakini motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi adalah untuk mendapatkan untung besar dengan modal sekecil-kecilnya. Dan kita memahami ini menjadikan belief, Bapak Ibu. Menjadikan ini sebagai belief, keyakinan, iman bahkan sebagian orang. Ya, bahwa yang namanya bisnis ya begitu, yang namanya cari rezeki ya begitu, yang namanya cari uang ya begitu, modalnya kecil, untungnya sebesar-besarnya. Bapak Ibu, ini adalah ajaran yang mengeluarkan kita dari zona keajaiban. Saya ingin Anda melepaskan ajaran ini. Saya ingin Anda lepas dari ajaran ini. Ya, bahwa itu tidak benar. Itu tidak tepat. Itu adalah ajaran yang mengeluarkan Anda dari zona keajaiban. Sekali Anda memahami dan menikmati ajaran itu, yang terjadi adalah keajaiban Anda musnah. Rezeki Anda hilang. Hilang semua Bapak Ibu. Hilang semuanya. Maka saya minta Anda melepaskan ya ajaran itu. Dan sekarang saya mau meletakkan sebuah ajaran yang baru. Yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Anda mendapatkan keajaiban. Karena ajaran itu hanya membenarkan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Zalim dan bodoh ini, ya, lalu kemudian diartikan oleh ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu ekonomi, lalu kemudian, oh iya nih manusia adalah orang egois. Manusia adalah manusia yang egois, makhluk egois, yang mau untung besar, modal kecil. Sehingga akhirnya ini hanya ilmu ajaran ekonomi itu hanya membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan di dalam Al-Quran, ya, bahwa manusia adalah zalim dan bodoh karena mementingkan dirinya sendiri. Ketika mementingkan dirinya sendiri, maka yang terjadi adalah seluruh keajaiban musnah. Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi rasa egoisme, rasa ananiyah kalau dalam bahasa Arabnya. Rasa mementingkan diri sendiri. Bahwa yang penting gue loh gitu. Yang penting saya nih. Yang penting saya enak. Yang penting saya nyaman. Nggak peduli orang lain gitu. Nggak peduli siapapun. Saya yang penting bahagia gitu ya.
Orang lain bagaimana ya itu urusan belakangan. Yang penting saya bahagia, keluarga saya bahagia, anak saya bahagia. Orang lain nanti dulu. Ya kan saya harus bahagiakan keluarga saya dulu. Saya harus bahagiakan diri saya sendiri dulu. Gitu loh. Saya dapat untung dulu. Gitu loh. Sehingga akhirnya yang terjadi Bapak Ibu ini egoisme yang menyebar di kalangan masyarakat membuat seluruh keajaiban hilang. Kenapa keajaiban hilang? Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu satu, terhubung. Gitu ya. Kalau Anda mengikuti training saya, ini jelas sekali. Karena ini saya perlu pakai diagram Bapak Ibu ya. Secara visual gitu ya. Bahwa kita ini berada di dalam zona keajaiban. Lalu kemudian Allah menginginkan gitu kan. Jika Rabb menghendaki, maka manusia dijadikan satu seluruhnya. Gitu ya. Tapi mereka sering berselisih pendapat. Nah, selisih pendapat inilah egoisme Bapak Ibu. Karena merasa pikirannya benar, ya, karena merasa kepentingan yang harus dibela, karena merasa bahwa dia yang harus nyaman, orang lain nanti urusan belakangan, maka dia keluar dari zona keajaiban. Zona keajaiban menyebutkan bahwa semua manusia adalah satu. Semua manusia adalah satu dan terhubung. Contoh, misalnya waktu itu saya sedang ada masalah berat sekali, gitu ya, masalah berat sekali. Lalu kemudian, gitu ya, jam 3 malam saya belum bisa tidur. Tiba-tiba handphone saya berdering. Saya angkat gitu ya. Ternyata itu ibu saya. Dia bilang gini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Iya Mi, ada apa? Kamu ada apa nak? Kok Umi gak bisa tidur setelah sampai jam 3 malam begini? Dan Umi mikirin kamu, kata ibu saya begitu. Ya. Masya Allah, kok ibu saya tahu saya punya masalah? Saya bilang, iya Mi, memang saya punya masalah berat. Tapi Alhamdulillah gitu ya. Umi udah telepon saya jadi tenang gitu ya. Ya udah Umi tidur lagi, insya Allah saya udah bisa tidur setelah ini. Subhanallah Bapak Ibu. Ternyata ya yang terjadi adalah, ini kan orang bilangnya ajaib gitu ya. Ini kan orang bilangnya ajaib. Kok ajaib ya? Gitu ya. Ini disebut sebagai kontak batin. Ya kan? Antara saya dengan ibu saya ternyata satu dan terhubung. Kenapa satu dan terhubung? Karena ibu saya, gitu ya. Karena ibu saya itu satu dengan saya. Nah, kita mau ngambil the power of mother. Ya kan? Kita mau ngambil the power of this miracle. Kita mau ambil ini Bapak Ibu, ya, bahwa ternyata kebalikan dari ajaran motif ekonomi itu, bahwa ini bisa dicatat, digaris bawahi, ditebali, dikasih bintang, ya. Keajaiban terjadi manakala memikirkan kepentingan orang lain. Sekali lagi, keajaiban hanya terjadi manakala kita memikirkan kepentingan orang lain. Keajaiban hanya terjadi manakala kita memikirkan kepentingan orang lain. Sebenarnya materi ini sudah saya sampaikan di materi terumbu karang. Bahwa rezeki hanya datang ketika kita memuliakan dan membahagiakan orang lain. Gitu ya. Nah tapi saya ingin lebih dalam membahas tentang hal ini Bapak Ibu. Ya, bahwa ternyata gitu ya. Banyak orang yang ketika hidupnya sedang mengalami kesulitan. Ya, sedang mengalami hal yang sangat-sangat berat. Gitu ya. Sangat-sangat berat di dalam kehidupannya. Lalu kemudian dia, aduh kenapa ya gitu ya. Saya kok hidupnya berat sekali gitu ya. Kenapa ya gitu ya. Saya tuh kok hidupnya seret sekali gitu ya. Terus kemudian kita ya udah pokoknya yang dipikirkan adalah diri sendiri pada saat kita berat seperti itu. Nah, ini saya sampaikan tentang rahasianya Bapak Ibu. Rahasianya kalau Anda mau keluar dari kondisi itu, dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat At-Talaq ayat 7. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Ya.
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah itu menurut kemampuannya. Dan orang yang sedang disempitkan rezekinya. Ya, sedang disempitkan rezekinya. Jadi orang-orang yang lagi sempit rezekinya, lagi berat sekali masalahnya, lagi di PHK mungkin, lagi bangkrut mungkin, lagi ditipu orang mungkin gitu ya. Lagi disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan tidak ada yang menyempitkan dan meluaskan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika disempitkan rezekinya, biasanya manusia berpikir apa? Manusia berpikir tentang dirinya sendiri. Gitu. Ketika ada orang yang meminta bantuan nih pada saat dia lagi berat, lagi seret rezekinya lagi tidak mudah gitu ya Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi Bapak Ibu, yang terjadi ketika ada orang mau minta tolong sama dia, gimana ngomongnya? Bentar, gue aja lagi sibuk, gue aja lagi ada masalah, lu minta lagi gitu. Padahal Bapak Ibu, di situ tuh keajaiban terjadi. Gitu. Di situ keajaiban terjadi. Apa kata Allah? Kata Allah, "Falyunfik mimma atahullah." Maka hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikannya kepada Allah. Artinya apa? Artinya hendaklah kalau lagi sempit nih rezeki, udahlah sempit. Sempitkan rezekinya, gitu ya. Tapi kemudian setelah itu malah ngasih orang gitu loh. Malah yang dipentingkan orang lain, gitu. Padahal yang sempit dia. Kalau seandainya kita pakai prinsip ekonomi yang tadi, untung sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, untuk modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besarnya, maka ketika kita lagi sulit, apa yang terjadi? Maaf, saya sedang ada problem, saya nggak bisa bantu kamu, gitu kan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Tapi Allah malah mengajarkan sesuatu yang sebaliknya. Makanya Allah ingin mengajarkan keajaiban untuk kita. Apa keajaibannya? Keajaibannya adalah ketika kita lagi egois terhadap diri kita sendiri, maka ketika kita lagi masalah, musibah, berat, ya di PHK, ya ketika bangkrut dan seterusnya, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan jangan mikirin diri sendiri, tapi pikirkan orang lain. Nah, benar kan? Ini rahasia kan? Nggak banyak orang yang tahu, dan kalaupun tahu, nggak banyak orang mau melaksanakan. Gitu. Bahwa ternyata ketika kita lagi berat seperti itu adalah momen di mana Allah menguji kita. Gitu. Saat itulah Allah ingin menguji kita, apakah kita benar-benar mau dapat keajaiban Allah, atau kita mau ya udah gitu kan. Ini hidup gue lagi susah gitu kan, gue lagi berat hidupnya. Ya udah, lu jangan ganggu gue gitu kan. Lu jangan minta-minta sama gue gitu kan. Lu jangan minta tolong sama gue gitu. Karena gue sendiri lagi dalam keadaan berat. Tapi Bapak Ibu, ternyata kita diminta pada saat seperti itu, disitulah keajaiban terjadi. Kok bisa? Ya, ketika Anda sedang tidak luas rezekinya, lalu kemudian Anda memberikan rezeki Anda kepada orang lain, maka apa yang Allah katakan? Ya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah nggak berikan beban, gitu ya. Tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya, ini bukan beban kok. Ini Allah pengen ngajarin keajaiban gitu loh, ya. Maka janjinya apa? Janji Allah, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Maka Allah akan membalik gitu. Membalik keadaannya gitu ya. Dari kesulitannya ya. Ba'da usrin yusra, ya. Maka Allah akan memberikan kepadanya kelapangan sesudah kesempitan yang dialaminya. Nah, ini rahasia Bapak Ibu. Ini rahasia. Jadi rahasianya apa? Rahasianya adalah keajaiban hanya terjadi manakala kita memikirkan kepentingan orang lain. Ketika orang lain penting, mulia, bahagia, itu udah cukup buat kita. Karena sebenarnya kita udah satu dan terhubung, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh ibunda saya, gitu kan, umi saya, beliau memikirkan keadaan saya. Dia merasa nggak enak. Kok saya nggak enak ya? Kok saya nggak nyaman ya? Ada apa nih? Kok saya kepikirannya anak saya Nasrullah. Akhirnya dia telepon. Ajaib Bapak Ibu. Dan saat itu yang terjadi adalah saya merasa tenang. Kenapa tenang? Subhanallah ya. Ajaib ya. Kok bisa ibu saya tahu masalah saya? Kalau ibu saya tahu masalah saya, bagaimana Allah? Allah pasti tahu masalah saya. Gitu. Ya. Maka setelah materi ini akhirnya hidup kita
gitu ya, pakai prinsip ini Bapak Ibu, bahwa hidup saya udah nggak penting. Hidup saya udah nggak penting, gitu. Ya, dahsyat nggak Bapak Ibu? Ya, dahsyat Bapak Ibu. Makanya saya minta Anda benar-benar memahami materi saya yang pertama sampai 21. Bahwa hidup kita udah nggak penting. Siapa yang penting hidupnya? Yang penting hidupnya adalah orang lain. Gitu Bapak Ibu. Kalau itu yang Anda percayai dan yakini, Anda lepaskan ya belief tadi bahwa yang namanya bisnis, yang namanya rezeki adalah modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besar, diganti dengan belief ini bahwa rezeki saya, keajaiban saya hanya terjadi manakala saya mementingkan orang lain. Itu saja Bapak Ibu. Hidup Anda udah nggak penting. Hidup saya juga udah nggak penting Bapak Ibu. Ketika saya menyampaikan materi ini, akhirnya saya mencoba menginstall di dalam diri saya bahwa yang penting adalah Anda nih. Anda 53.000 sekian yang sudah bergabung di Telegram ini mendapatkan manfaat dari ilmu saya. Gitu. Dari ilmu yang Allah titipkan pada saya. Bahwa, Masya Allah Bapak Ibu, ya, ketika kita memikirkan orang lain, maka ada sebuah kekuatan yang sangat-sangat besar. Powerful sekali Bapak Ibu. Ketika kita memikirkan orang lain gitu. Ketika kita memikirkan diri sendiri, mentok Bapak Ibu. Ya, mentok. Berapa sih keinginan kita, berapa sih kebutuhan kita. Kebutuhan kita ya paling makan satu piring, ya kan. Kemudian itu ya udah kenyang, nambahlah gitu kan. Tamboce kalau di masakan Padang gitu kan. Tambah satu udah kenyang Bapak Ibu, itu kepentingan kita. Tapi kalau kepentingan orang lain, Masya Allah. Kita memikirkan kepentingan orang lain, maka Allah yang akan mikirkan kepentingan kita. Dalam materi kickback, saya sampaikan bahwa ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat yang mendoakan kita. Maka udah gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana orang lain bahagia. Bagaimana orang lain senang. Bagaimana orang lain selesai masalahnya. Bagaimana orang lain gitu ya bahagia dengan kehadiran saya. Bagaimana orang lain mendapatkan manfaat dari saya. Sehingga akhirnya kita bisa edit value buat orang lain gitu ya. Terserah orang lain mungkin ngelihatnya kita, loh kok kamu hidupnya enak-enak ya gitu ya. Padahal dia nggak tahu bahwa hidup kita ada masalah berat gitu kan. Dan segala macam. Tapi karena kita senyum, kita bahagia, kita udah nggak ditetesin dengan jeruk nipis, hati kita juga udah nggak deg-degan gitu ya. Terus kemudian orang lain ngelihat, wow, kok kamu hidupnya bahagia ya, enak banget ya. Iya, sini. Biarin saya bantu kamu. Apa yang perlu saya bantu buat kamu? Begitu. Inilah Bapak Ibu, teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita yang amat teramat mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu hanya menyebutkan ummati, umatku. Rasulullah nggak mikirin dirinya sendiri. Kenapa? Karena udah nggak penting mikirin diri sendiri. Tapi yang lebih penting adalah memikirkan bagaimana umatku, kata Rasulullah SAW. Dan ini adalah power Bapak. Ini power keajaiban. Allah akan berikan apapun buat orang-orang yang memikirkan orang lain Bapak Ibu. Ketika kita memikirkan orang lain gitu ya, lebih daripada kita memikirkan diri sendiri, maka keajaiban terjadi. Gitu. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan juga dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, wa yu'thiruna, dia isar, mementingkan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya walaupun dia butuh. Dia butuh sih sebenarnya. Tapi ya saya butuh tapi kamu lebih penting gitu. Ini terjadi ketika dalam sebuah peperangan ya ada seorang yang seorang sahabat itu yang mengatakan haus udah selesai perang, kemudian udah mau meninggal dunia nih ya sahabat ini haus, kemudian ada seorang yang masih ada air gitu ya, terus kemudian dia lari kepada sahabat ini gitu kan, pas mau ditetesin ada orang yang sebelahnya, sahabat yang sebelahnya haus gitu ya kan. Kalau pakai prinsip Machiavelli tadi gitu ya, modal sekecil-kecil untuk yang sebesar-besarnya, gue yang paling penting, orang lain gak penting gitu ya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah sahabat pertama ini akan mengatakan, udah sini. Gitu kan saya yang duluan. Gitu. Saya kan duluan, nanti dia setelah saya. Bapak Ibu, Masya Allah. Tapi yang terjadi, sahabat pertama ini ngomong gini, jangan saya. Mungkin dia lebih butuh. Gitu.
Mungkin yang kedua itu lebih butuh. Akhirnya orang yang bawa minuman ini lari ke yang kedua. Pas mau dituang, ada orang yang ketiga, sahabat yang ketiga. Air gitu. Orang yang kedua, sahabat yang kedua ini mengatakan, hei, siapa tahu dia jauh lebih butuh daripada saya. Lari nih orang pembawa airnya ke yang ketiga. Pas mau diminumin, sahabat yang ketiga syahid. Sahabat yang ketiga meninggal dunia dalam peperangan. Lalu kemudian lari yang kedua juga syahid. Lari yang pertama juga syahid. Masya Allah. Subhanallah. Maka Allah memuji tentang hal ini. Allah memuji tentang orang-orang yang seperti ini. Yang memuliakan dan mementingkan, membahagiakan orang lain daripada dirinya sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tarik ini pada keajaiban diri Anda. Saya ingin sekali Anda ajaib hidupnya setelah ini Bapak Ibu. Saya ingin sekali, Masya Allah, Masya Allah. Ingin sekali setelah ini Anda dapatkan rahasia keajaibannya. Sekali lagi, ini gak gampang Bapak Ibu. Banyak orang gak mau melaksanakannya. Banyak orang gak tahu Bapak Ibu. Kalaupun tahu gak mau melaksanakan gitu ya. Tapi Anda insya Allah adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pantas untuk mendapatkan rahasia keajaiban dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Barang siapa yang menghidupkan satu manusia. Maka dia sama dengan menghidupkan seluruh manusia yang lain. Gitu ya. Artinya apa? Artinya Allah menghargai seseorang yang mementingkan orang lain, ya. Lalu kemudian Allah katakan sama dengan dia mementingkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Maka Bapak Ibu, ya, akhirnya kalau Anda ingin betul-betul melaksanakan ilmu ini, yuk sama-sama bahwa diri kita udah nggak penting lagi. Setuju nggak? Setuju nggak nih, gitu ya? Bismillah. Saya sudah tidak penting Bapak Ibu. Saya sudah tidak penting. Saya udah gak penting. Diri kita udah gak penting. Siapa yang lebih penting? Yang lebih penting adalah orang lain. Orang lain bisa bahagia. Orang lain bisa mulia. Orang lain bisa selesai masalahnya. Itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena ketika Anda mementingkan orang lain, maka Allah yang akan mementingkan Anda. Begitu. Ya. Udah pasti karena kita nih satu dan terhubung gitu ya. Nggak jadi satu, kita jadi akhirnya memikirkan diri kita sendiri, akhirnya Allah juga nggak mau mentingin kita. Gitu. Karena saya mau menang, saya nggak mau kalah gitu kan. Saya harus untung. Untungnya untung besar gitu kan. Terserah orang lain. Pokoknya saya bisnis narkoba, ya kan? Bisnis narkoba itu kan untung sebesar-besarnya, modal sekecil-kecilnya. Gitu kan, orang lain rusak peduli amat gitu ya, nggak peduli dia ya, yang penting dia untung. Orang yang seperti ini Allah juga nggak mau pentingin ke dia gitu ya. Allah nggak mau penting kepada para bandar narkoba itu gitu kan. Mohon maaf jualan pornografi modalnya kecil ya, foto-foto sebentar lalu kemudian untungnya besar karena semua orang gitu kan ya ingin dihancurkan nafsunya oleh si pencipta foto-foto seperti ini ya, bikin film, bikin video gitu kan yang seperti itu gitu ya, yang ada bumbu-bumbu seperti itu. Kenapa? Karena untungnya besar ya, modalnya kecil gitu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi Allah nggak pentingin dia, Allah akan hancurin dia ya. Kalau nggak dihancurin di dunia, di akhirat hancur habis orang yang seperti ini lah ya. Sama dengan kita semua ketika kita menjual barang yang nggak bagus gitu ya. Itu sampai, aduh hati-hati. Maka yang harus dipentingkan ketika kita jualan gitu ya. Ketika kita punya produk nih, yang dipikirin orang lain Bapak Ibu. Orang lain yang dipikirkan gitu ya. Jangan sampai akhirnya jualan apel, terus kemudian disemprot pakai lilin gitu kan. Terus kemudian, kenapa kok disemprot lilin? Ya supaya kelihatannya bagus, harganya jadi tinggi gitu ya. Kemudian bentuknya jadi indah, sehingga orang lain tertarik gitu ya. Tapi nggak peduli dengan orang lain. Orang lain mau makan lilin ke dalam tubuhnya, ya berbahaya dalam masa yang panjang, nggak peduli dia. Kenapa? Yang penting gue untung. Kata Allah, oke, ya, saya nggak akan pentingkan kamu di dunia maupun di akhirat. Begitu Bapak Ibu. Maka, ya, kalau kita punya produk nih Bapak Ibu, kita punya produk yang bagus gitu ya, maka yang harus dipikirkan orang lain dapat manfaatnya nggak ya?
Teliti betul-betul tentang produk kita nih, tentang produk bisnis kita, tentang produk yang kita jual Bapak Ibu. Jualan boleh, jual beli boleh gitu kan. Wa halallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Allah halalkan. Dapat untung boleh, tapi yang paling penting Anda mau dapat keajaiban kan dari keuntungan Anda, ya kan? Jadi kalau Anda mau untung dan dapat keajaiban, harus dilakukan dua hal. Satu, Anda boleh untung, satu. Tapi yang kedua, orang lain harus jauh lebih untung dibandingkan dengan produk Anda. Kalau itu yang dilakukan Bapak Ibu, aduh, udah, Masya Allah, Masya Allah. Anda akan ajaib hidupnya Bapak Ibu. Anda jualan di pinggir jalan, jualan nasi goreng gitu kan. Terus kemudian Anda mikir gitu kan, kalau orang pakai nasi goreng ini gitu ya, minyaknya jadi pakai minyak jelantah berulang-ulang, kata penelitian itu nanti nggak bagus buat dia. Akhirnya kita hanya pakai minyak yang bagus saja gitu ya. Minyak yang bagus, yang rapi gitu ya, sehingga akhirnya orang lain itu bisa mendapatkan yang baik gitu kan. Kemudian ketika kita goreng gitu ya, terus kemudian orang, Pak saya mau pesan gitu kan, nasi goreng berapa harganya? 25.000 gitu kan. Loh kok lebih mahal Pak dari yang lain? Iya mohon izin ya, yang saya lakukan adalah supaya Anda gitu ya, dapetin minyak yang terbaik dari yang saya goreng ini gitu. Oke deh, akhirnya terjadi jual beli. Lalu kemudian ketika Anda menggoreng itu Bapak Ibu, ya, menggoreng misalnya Anda kuliner gitu kan, ya Allah, jadikan setiap butir nasi ini ya Allah, gitu kan, membuat dia tegak beribadah di sisi Engkau, sehingga akhirnya dia bisa beribadah kepada Engkau. Maka jadikan ya Allah setiap butir nasi ini menjadi amal soleh buat dia dan juga buat saya ya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu, hanya jualan nasi goreng, satu piring, harga 25.000. Tapi ajaib, ajaib, ajaib. Anda dapat untung Bapak Ibu. Anda dapat untung sih. Modalnya katakanlah 15.000. Anda untung 10.000. Tapi orang lain jauh lebih untung. Dapat doa dari Anda. Dapat doa dari Anda. Kalau ini kan enggak sekarang ini kehidupan kita. Tapi udahlah, biarkan kehidupan kita yang lalu, biarlah berlalu, ya. Cacat yang sempurna, Bapak Ibu ya. Cacat yang sempurna. Siapa sih yang nggak pernah buat salah? Ya, oke lah kalau misalnya kita lagi di detox rezekinya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, oke, pikirkan orang lain bahagia. Pikirkan orang lain dapat untung lebih besar daripada untungnya kita, gitu ya. Jangan juga begini, biarin kita rugi, orang lain yang untung. Nggak bisa juga. Yang harus kita lakukan, bagaimana kita untung sih, tapi orang lain harus lebih untung daripada kita. Gitu ya. Makanya kalau seandainya Anda jual beli di tanah suci ya, jual beli di tanah suci, biasanya tuh ada penjualnya itu bilang halal gitu ya. Ya, jadi sampai mana tadi? Oh, ini ada anak saya ya. Anak saya ini adalah rezeki Bapak Ibu. Nanti ada materi tentang nahnu narzuquhum. Ya, nanti saya sampaikan tentang anak ya. Jadi ini saya ngerekamnya di kamar aja. Jadi ketika anak saya masuk ya saya layani. Oke Bapak Ibu. Jadi artinya ketika Anda menjual Bapak Ibu ya, ketika Anda menjual sebuah produk, akhirnya orang lain mendapatkan untung lebih banyak daripada gitu ya, daripada untungnya Anda, gitu ya. Tapi setelah itu, aduh, Masya Allah, setelah itu hidup Anda ajaib, Bapak Ibu. Ajaib, gitu ya. Ajaib, cobain deh, gitu ya. Maka setelah itu, Masya Allah. Lalu kemudian nggak usah bersaing, Bapak Ibu. Nggak usah bersaing, ngapain bersaing, ya. Nggak usah bersaing, ya. Banyak bilang, Pak Nas, kalau saya jualannya, minyak gorengnya, nggak digituin, gitu ya. Nanti gimana saya bisa dapat untung, gitu kan. Orang lain seperti itu. Enggak, Bapak Ibu, enggak. Ya, rezeki bukan begitu logikanya. Rezeki itu nggak ada persaingan Bapak Ibu. Rezeki itu gitu ya adalah keajaiban. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, artinya ajaib. Maka pikirkan saja yang terbaik buat orang lain. Pikirkan saja itu, ya. Apa ya? Orang lain bahagia nggak ya? Orang lain seneng nggak ya? Gitu kan? Dari apa yang saya lakukan. Jadi nggak usah bersaing, karena orang yang bersaing itu nggak mau dapat keajaiban. Orang yang bersaing itu nggak akan sedikit pun dapat keajaiban, Bapak Ibu. Makanya bisa jadi ya, dia bersaing, ya nurunin harga gitu kan? Oh nggak apa-apa aja, biarin aja gitu ya. Silahkan aja gitu ya. Tapi kemudian kita edit value buat orang lain, gitu ya.
Nggak apa-apa, harga nggak usah diturunin Bapak Ibu, jatuh-jatuhan harga juga nggak nyunah gitu ya. Jatuh-jatuhan harga itu juga nggak bagus gitu ya. Yang perlu kita lakukan apa? Harganya tetap gitu ya. Harga pasar, nggak juga terlalu terketinggian, tapi nggak juga bikin kita jadi rugi. Nggak gitu ya. Harus ada untungnya, tapi orang lain lebih untung daripada kita. Tambahkan apa untungnya? Ya mungkin dari setiap Anda jualan itu doain gitu kan. Anda jualan handphone gitu ya. Terus kemudian berapa Pak harganya? 2.500.000. Ridhonya berapa Pak? Ya 2.400.000. Bisa nggak lebih kurang lagi? Ya mohon izin 2,4 ini gitu kan. Mudah-mudahan kalau engkau beli, saya doakan mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat engkau dalam kehidupan engkau. Lalu kemudian berlipat ganda dari manfaat dari si handphone ini. Gitu Bapak Ibu. Nggak usah diturunin harganya gitu ya. Tapi kemudian orang lain, oke. Kayaknya kok saya seneng ya ngelihat mukanya dia, kok kita dijaga, dimuliakan, kok saya dimuliakan, dibahagiakan dari senyumnya dia. Akhirnya orang lain mau beli sama kita Bapak Ibu. Ya, jadi pikirkan orang lain. Ya, kemudian Bapak Ibu ini yang pertama. Jadi kalau Anda punya produk, pikirkan orang lain. Orang lain harus lebih untung daripada kita, tapi bukan menjadikan Anda rugi. Anda harus untung juga, tapi orang lain lebih untung daripada Anda. Yang kedua. Ya, untungnya dari dapat manfaat dari Anda ya. Yang kedua, kalau lagi ada masalah berat Bapak Ibu, nggak usah minta-minta. Ya, ketika lagi ada masalah berat gitu ya, nggak usah minta-minta. Nggak usah Bapak Ibu. Ya, aduh, saya kok lagi berat ini ya. Uang lagi nggak ada, bahkan garam lagi nggak ada. Diam aja Bapak Ibu, diam aja gitu ya. Nggak usah meminta-minta. Mintanya sama Allah saja. Gitu ya. Lalu kemudian, apa yang harus dilakukan? Lakukan yang perlu dilakukan, yaitu setelah itu bukan mengurung diri di rumah. Aduh, garam nggak ada. Aduh, anak nggak bisa makan. Keluar aja Bapak Ibu. Ngelihat ada rumput orang tinggi, rumput tetangga tinggi, potong aja. Ya, potong aja Bapak Ibu. Terus kemudian kalau seandainya ada orang yang, ada si pemilik rumahnya gitu kan. Hei, itu mohon maaf ya saya nggak punya uang sekarang. Nggak. Saya cuma mau membahagiakan kamu kok dengan rumput yang bersih gitu. Udah, sibukkan diri. Sibukkan diri dengan orang lain Bapak Ibu. Jadi ketika Anda punya masalah berat, nggak usah fokus dengan masalahnya, langsung aja keluar. Mana orang lain yang perlu saya bantu? Mungkin Anda pergi ke terminal, melihat nenek yang tidak bisa menyeberang, kemudian Anda bantuin nyebrang. Mungkin pada saat itu Anda melihat ada seorang anak kecil gitu kan, yang kehilangan ibunya, lalu kemudian Anda bantu untuk mencarinya. Terus begitu. Anda berat, iya. Anda punya masalah. Diam aja Bapak Ibu, diam aja. Yang perlu dilakukan apa? Yang perlu dilakukan, jangan minta-minta Bapak Ibu. Karena meminta-minta ini dosa, Masya Allah. Ya, nanti saya akan bahas tentang meminta-minta. Ya, berharap kepada manusia, itu nggak boleh Bapak Ibu. Berharapnya kepada Allah saja, gitu ya. Dan berharap kepada Allah, actionnya apa? Actionnya bantu aja orang lain. Apa yang harus dilakukan? Orang lain apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu, gitu ya. Terus begitu, ya. Tolong aja orang lain Bapak Ibu. Dan, gitu ya. Misalnya nih ya, kalau seandainya ilmu ini yang ya dipraktekkan di keluarga, itu dahsyat banget gitu ya. Suami mementingkan bagaimana istrinya bahagia. Dia udah nggak peduli kebahagiaan dia, gitu kan? Tapi bagaimana istrinya bahagia? Apa ya yang bisa membuat istri saya bahagia? Apa ya, gitu ya. Pikirkan cara bagaimana istri menjadi bahagia. Nah, istri nggak usah mikirin gimana saya bahagia, suami saya kayak gitu, nggak usah. Tapi pikirin gimana suami Anda bahagia. Gitu aja udah. Gimana ya suami saya bahagia ya? Gimana ya kehadiran saya? Karena gini, banyak orang yang pas dengerin materi yang nomor 1 sampai 21, kemudian dia bilang, Pak Nas, gimana saya bisa menjalankan materi ini? Sementara suami saya aja begitu. Nggak perlu Bapak Ibu. Yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana Anda membahagiakan dia. Terserah. Apa yang membuat dia bahagia? Apa yang membuat dia bahagia? Uang sedikit gitu kan? Ya udah bikin tempe yang pakai stroberi gitu. Ya terserahlah apa gitu kan, kreasi-kreasi Anda untuk membuat suami Anda bahagia, membuat anak Anda bahagia, membuat orang tua Anda bahagia. Masya Allah. Ya, Anda udah nggak penting Bapak Ibu. Kita nih, ya saya juga udah nggak penting. Yang penting Anda bahagia. Yang penting anak saya bahagia. Seperti tadi anak saya datang gitu kan, ya udah gitu ya. Saya sekarang lagi ngerekam, bukan berarti kemudian saya minta dia pergi dan saya ngusir dia gitu ya. Tapi alhamdulillah dia tadi bisik-bisik aja gitu ya. Nah Bapak Ibu, ya. Misalnya Anda di perjalanan gitu kan, jalanannya penuh, ya kan udah nggak ada macet lagi kan, jalanannya penuh, ada orang mau lewat, ya silahkan gitu kan, dipersilahkan gitu ya. Terus kemudian ada orang mau nyebrang, dipersilahkan. Anda naik umum gitu kan, terus kemudian ada orang mau duduk, persilahkan. Berkorban buat orang lain. Udah, itu aja yang Anda lakukan. Bagaimana orang lain bahagia, bagaimana orang lain senang, bagaimana orang lain mulia.
karena Anda. Ya, setelah itu Allah yang mikirin Anda. Ya, lalu kemudian juga pedulilah dengan kesulitan orang lain. Sehingga akhirnya dalam kamus magnet rezeki, orang yang sulit itu nggak perlu minta-minta karena orang yang peduli terhadap kesulitan orang lain, gitu ya. Jadi kita lihat nih, mana nih orang yang sulit, mana orang yang sulit gitu kan. Saya bantu gitu ya. Makanya kayak misalnya gitu ya, kita membantu Palestina, membantu Suriah gitu kan, membantu Gaza gitu. Terus kemudian ada orang yang bilang, ngapain sih bantu ke sana jauh-jauh banget gitu kan. Di sini aja ada banyak sekali masalah, ya nggak gitu sih. Cuma karena di sana mungkin ada kemuliaan yang besar yang kita ingin raih, lalu kemudian kita bantu ke sana gitu ya. Jadi peduli dengan kesulitan-kesulitan orang lain. Dan terakhir Bapak Ibu, ya sebenarnya ini materinya panjang sekali ya. Walaupun poinnya satu, apa itu? Keajaiban terjadi manakala Anda memikirkan kepentingan orang lain. Yuk baca sama-sama. Keajaiban terjadi hanya manakala memikirkan kepentingan orang lain. Sekali lagi, keajaiban hanya terjadi manakala Anda memikirkan kepentingan orang lain. Terakhir Bapak Ibu, doakan orang lain setiap saat. Doakan orang lain. Senang deh doain orang lain. Senang aja. Seperti kickback Bapak Ibu ya. Di Telegram misalnya gini ya. Di Telegram karena materinya kickback. Terus kemudian ada yang japri-japri saya gitu kan. Panas gitu kan. Titip ya gitu ya. Saya akan doakan gitu kan. Semoga jemaah Telegram mendapatkan kemuliaan dari Allah gitu kan. Nah tapi sesuai ilmu kickback doakan saya juga ya. Nggak usah gitu juga. Nggak usah deh. Ya, apa yang perlu lakukan? Yang perlu lakukan doakan aja orang lain. Doakan saja orang lain. Nggak usah bilang, doakan saya ya. Misalnya nih ada orang yang pergi umroh gitu kan. Ya memang sih, ya kadang kita bisa nitip doa gitu. Cuma ilmu saya memang sedikit berbeda gitu ya. Karena Allah tuh maha mendengar. Pikiran kita aja Allah dengar. Perasaan kita aja Allah dengar. Lalu kemudian yang perlu Anda lakukan, mudah-mudahan kamu hajinya mabrur ya. Mudah-mudahan kamu umrohnya mabrur ya. Mudah-mudahan kamu pulang selamat gitu. Anda yang mendoakan. Anda yang mendoakan orang lain yang pergi ke tanah suci, gitu ya. Bukan Anda minta didoakan. Kok gitu? Ya gimana ya? Ya bismillah gitu aja, gitu ya. Boleh sih minta didoakan. Tapi yang lebih baik daripada itu, kalau Anda mau dapetin keajaiban adalah Anda yang mendoakan orang lain. Bahkan doakan orang yang mau pergi ke tanah suci. Doakan orang yang sedang berjihad. Doakan orang yang sedang menuntut ilmu. Doakan orang yang sedang mencari nafkah. Doakan orang yang sedang berdoa kepada Allah. Doakan orang yang yang sedang berikhtiar maksimal. Doakan semuanya gitu kan. Bahkan mungkin bisa jadi Anda sholat hajat untuk orang lain Bapak Ibu. Pernah nggak sholat hajat buat orang lain? Selama ini kita sholat hajat untuk diri kita sendiri. Ya Allah, aku mau rezeki yang bagus ya. Lalu kemudian Anda sholat hajat Allahu Akbar gitu kan. Bapak Ibu, coba sekali ini coba Anda lakukan. Anda sholat 2 rakaat, Anda pikirkan orang lain yang sedang membutuhkan doa Anda. Ajaib Bapak Ibu. Nikmat sekali Anda sholat hajat untuk orang lain. Ya, doakan juga para ulama. Kenapa? Karena ulama ini energinya luar biasa Bapak Ibu. Energinya luar biasa. Kalau Anda doakan mereka, maka sebenarnya gitu ya, Anda didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh malaikat gitu ya. Lebih dahsyat daripada doa Anda kepada para ulama itu, gitu ya. Kepada para ulama, doakan ustadz, doakan pemimpin, doakan siapapun yang mulia. Bahkan Bapak Ibu, doa tertinggi dalam keajaiban ini, ya rahasia keajaiban ketika Anda mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini adalah doa tertinggi, yaitu solawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah. Nah kalau udah kayak gitu, Anda mau dapetin keajaiban Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala nabiyina Muhammad, wa ala ali nabiyina Muhammad, dan seterusnya. Terus salawat kepada Rasulullah. Barang siapa yang bersalawat 1 kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan salawat 10 kepadanya. Allah. Ya. Nah inilah keajaiban Bapak Ibu ya. Apa itu keajaiban? Keajaiban adalah mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa dalam audio-audio berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.